Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan juga keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga program acara ini betul-betul menumbuhkan iman, mengobarkan semangat untuk beramal dalam diri kita, dan juga memperdalam serta memperluas hasanah keilmuan kita. Salat serta salam tidak luput untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan yang tanpa batas dalam memperjuangkan dinul Islam, dan pengorbanan yang tiada duanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada. Berbicara tentang pernikahan ataupun amal yang lainnya, maka jembatan untuk terjadinya hubungan pernikahan, hubungan perdagangan, atau sewa-menyewa, atau yang lainnya, dalam Islam itu disebut dengan namanya akad. Interaksi antara dua orang dalam hal-hal yang berkaitan dengan rutinitas. Seringkali itu, kalau itu berkaitan dengan hak dan kewajiban, interaksi yang akan menghasilkan adanya kewajiban yang harus ditunaikan atau hak yang harus diberikan, maka interaksi itu seringkali terjadi melalui aktivitas yang disebut dengan namanya akad. Demikian pula halnya dengan pernikahan. Karenanya Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menyatakan, wala yasihhu 'aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Interaksi antara dua orang lawan jenis, laki dan wanita, yang kemudian akan menghasilkan ikatan serta adanya hak dan kewajiban yang akan ditanggung dan diberikan kepada masing-masing. Ikatan itu yang kemudian dikenal dengan pernikahan itu menurut Al-Imam Abu Syuja' tidak sah, ya. Tidak bisa diakomodir, tidak bisa diterima secara tuntunan syariat. Kecuali bila memenuhi beberapa ketentuan. Salah satunya adalah akad itu dijalin antara laki-laki, yaitu calon suami, dengan wali, yaitu orang tua si wanita atau saudaranya atau kerabatnya yang lain yang memenuhi kriteria sebagai seorang wali. Dan ketentuan kedua adalah wasyahidai adlin, dan kesepakatan untuk menjalin hubungan nikah tersebut disaksikan secara langsung oleh dua orang saksi yang kredibel alias dapat dipercaya, sehingga persaksiannya dapat diterima di pengadilan bila dibutuhkan. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi SAW yang dengan tegas dan jelas mempersyaratkan adanya dua hal ini pada setiap pernikahan. Beliau SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah suatu pernikahan kecuali bila pernikahan itu dilangsungkan
oleh seorang wali, dan wali itu tentu seperti yang akan kita bicarakan kelak, bahwa wali itu adalah lelaki yang terdekat, yang memiliki hubungan nasab dengan wanita tersebut. Bisa jadi ia adalah seorang ayah, bisa jadi dia adalah seorang saudara atau seorang kakek atau seorang paman atau seorang sepupu, sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing wanita. Dan mereka itu bisa jadi hubungannya sangat dekat. Misalnya seorang ayah, seorang saudara, paman, itu sangat dekat. Kakek. Atau bisa jadi bila tidak ada orang-orang yang memenuhi kriteria di atas, tidak ada ayah, tidak ada saudara, tidak ada paman, tidak ada kakek, maka secara bertahap dan berurutan, perwalian wanita itu berpindah kepada orang terdekat selanjutnya. Yaitu kalau memang orang terdekat itu adalah saudara sepupunya anak paman, baik anak paman yang pamannya adalah saudara ayah, atau paman tersebut adalah saudara kakeknya, atau yang disebut dengan mindu, ya, saudara sepupu dua kali, alias antara wanita tersebut dengan lelaki ini tidak bertemu nasab pada kakek, tetapi pada buyut, ya, pada ayahnya kakek atau yang disebut dengan buyut. Di sebagian masyarakat disebut dengan saudara sepupu dua kali atau mindu atau yang semakna dengan itu. Kalau memang itu adalah lelaki terdekat, maka merekalah yang akan menjadi wali, berhak menjadi wali. Dan status sebagai wali tersebut tidak menghalangi ketentuan bahwa saudara sepupu itu halal untuk saling menikah. Ya, karena mereka bukan mahram, tetapi bukan mahram bukan berarti tidak bisa menjadi wali. Kalau memang mereka adalah, atau lelaki itu adalah lelaki terdekat nasabnya dengan si wanita yang akan menikah tersebut. Nah, dengan demikian bisa disampaikan pula bahwa bila lelaki terdekat itu adalah saudara sepupu, ya, tolong diperhatikan baik-baik. Bila lelaki terdekat kepada wanita tersebut, lelaki yang memiliki hubungan nasab dengan wanita tersebut adalah seorang sepupu, maka dia bisa menjadi wali. Dan di saat yang sama dia bisa sebagai mempelai laki-lakinya. Ya. Dia bisa menikahkan dirinya sendiri dengan wanita tersebut. Namun tentunya dengan dipersaksikan oleh wali. Oleh saksi. Dua orang saksi. Dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Ya, karena memang tidak ada hak untuk memaksa. Saudara sepupu tidak punya hak. Sepakat para ulama tidak ada hak bagi saudara sepupu untuk memaksa saudara sepupunya atau saudari sepupunya menikah dengan siapapun yang dia tidak sukai. Namun kalau ternyata terjadi kesepakatan, maka secara tuntunan syariat sah-sah saja, ya, saudara sepupu sebagai wali karena memang dia lelaki terdekat. Di saat yang sama dialah yang menikahi wanita tersebut kalau memang mereka sepakat untuk melakukan hal itu, menjalin hubungan pernikahan, karena memang saudara sepupu itu bukan mahram. Sehingga tolong difahami bahwa mahram berbeda dengan wali. Mahram itu adalah lelaki yang haram untuk menikahi wanita tersebut dalam waktu yang selama-lamanya, tidak tanpa batas waktu. Tetapi yang namanya wali adalah lelaki terdekat yang memiliki hubungan nasab, ya, dan itu dilakukan secara berjenjang, ya, berurutan. Baik. Al-Mu'allif kemudian mengatakan wa syahidai adlin, dan ketentuan selanjutnya
Selanjutnya adalah pernikahan itu harus dipersaksikan oleh 2 orang, minimal 2 orang lelaki, ya, yang dia itu adlin, betul-betul memiliki kredibilitas. Dengan demikian ketika suatu saat terjadi perseteruan persengketaan dan kemudian sampai diangkat ke meja hijau, ke majelis hakim, kedua orang tersebut dapat menegakkan persaksiannya dan persaksiannya berfungsi karena diterima oleh siapa? Oleh hakim. Adapun bila pernikahan itu dilangsungkan misal tanpa wali atau tanpa adanya saksi, maka para ulama mengatakan itu adalah pernikahan yang tidak sah. Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW menyatakan al-baghiyah hiyallati tuzawwiju nafsaha. Wanita pelacurlah yang terbiasa menikahkan dirinya sendiri. Menikahkan dengan dirinya sendiri. Baik. Kita kembali kepada redaksi hadis. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah, ya, tidak ada hubungan pernikahan kecuali bila pernikahan itu dilangsungkan oleh wali dan dihadiri oleh saksi, 2 orang saksi. Dari redaksi hadis ini Nabi dengan tegas mengatakan la nikah, tidak ada pernikahan alias tidak sah. Kalaupun dipaksakan maka itu tidaklah dikatakan sebagai pernikahan secara tinjauan syariat. Tapi itu dikatakan kumpul kebo. Karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat lain mengatakan ayyuma imra'atin nakahat min ghairi wali fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Siapapun wanita dan dengan alasan apapun ketika dia menikah tanpa direstui oleh wali, tanpa pernikahan itu menghadirkan wali yang sah secara syariat, itu alias dia menikahkan dirinya sendiri, pernikahan tanpa wali, maka kata Nabi nikahnya itu batal, nikahnya batal alias tidak sah. Dan kalau tidak sah atau batal berarti tidak ada pernikahan. Fa in dakhala biha, kalau ternyata dari pernikahan yang tanpa wali itu kemudian terjadi hubungan badan antara lelaki dan wanita tersebut, falahal mahru bimastahalla min farjiha, maka lelaki yang menikahi tersebut tetap harus membayar mas kawin yang telah disepakati. Kenapa? Karena dia telah menggauli wanita tersebut sebagai kompensasi atas hubungan badan yang terjadi antara mereka berdua, ya. Sehingga redaksi hadis ini walaupun secara tinjauan sanad masing-masing dari hadis ini kontroversial, alias validitas kesahihan hadis ini secara parsial atau secara masing-masing hadis itu diperselisihkan di kalangan para ulama, namun tentu secara kumulatif riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa adanya satu kesepakatan, dan kesepakatan ini, kesepakatan riwayat maksudnya, itu menjadi indikator yang kuat, ya, menjadi indikator yang kuat untuk membuktikan, menjadi bukti bahwa hadis ini memang benar adanya, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan satu hukum syariat. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan wa syahidai adlin, harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Kalau dihadiri oleh 1 orang saksi tidak sah, atau dihadiri oleh 1 orang saksi laki-laki dan 1 orang saksi perempuan, maka tidak sah pula, karena dengan jelas beliau al-mu'allif mengatakan syahidai adlin, 2 saksi laki-laki yang kredibel, yang bisa dipercaya persaksiannya.
Sehingga ketika perkawinan itu dihadiri oleh wanita semua, saksinya wanita semua, tidak sah. Atau hanya satu orang, maka tidak sah. Kenapa demikian? Karena fungsi dari persaksian adalah untuk membangun jurang pemisah antara pernikahan yang Allah syariatkan dengan hubungan kumpul kebo, dengan hubungan pergaulan bebas, ya, yang seringkali itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan kalaupun ada saksinya itu hanya sekedar mak comblangnya atau germonya atau hidung belang yang mempertemukan antara keduanya. Dan kalaupun ada satu orang lagi, maka seringkali itu hanya maklarnya saja atau partnernya saja. Sehingga ini tidak bisa diterima, ya, karena memang pernikahan itu seharusnya dilakukan secara terbuka, terang-terangan, sehingga siap untuk disaksikan oleh siapapun. Kenapa? Karena pernikahan adalah suatu hal yang terhormat. Pernikahan adalah satu ikatan yang tidak selesai dalam satu waktu saja, tidak. Namun idealnya pernikahan itu adalah hubungan yang berjalan, yang berlangsung selama-lamanya hingga akhir hayat. Karena itu dari hubungan pernikahan ada syariat waris mewarisi. Ada syariat apa? Waris mewarisi, yang itu sebagai bukti bahwa keduanya setelah menikah mereka akan hidup bersamaan, menjaga keutuhan rumah tangga, keutuhan ikatan pernikahan ini sampai akhir hayatnya, sehingga ketika satu dari mereka meninggal dunia, maka pasangannya mewarisi. Pasangannya mewarisi, ya. Karenanya kalau itu adalah hubungan yang permanen seterusnya, selama-lamanya, maka apa alasannya Anda menyembunyikan hubungan tersebut? Seharusnya justru Anda secara terbuka mendeklarasikan, mensosialisasikan hubungan tersebut, agar pertama tidak timbul suudzon. Kok tiba-tiba berboncengan dengan lawan jenis? Kok tiba-tiba menggandeng lawan jenis? Siapa dia? Namun ketika hubungan tersebut didahului dengan akad nikah yang disaksikan oleh banyak orang, maka kecurigaan ini tidak terjadi. Yang kedua, adanya persaksian ini adalah sebuah bentuk proteksi, perlindungan hak, baik hak suami ataupun hak istri, karena bisa jadi setelah pernikahan ada miskomunikasi, ada hubungan yang kurang harmonis yang menyebabkan salah satu dari keduanya ngambek misalnya, salah satu dari keduanya tidak menunaikan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri, yang ini akan tentu berdampak pada terzaliminya salah satu pihak. Dan untuk bisa menyelesaikan perseteruan atau kekhilafan antara keduanya, miskomunikasi antara keduanya ini, tentu dibutuhkan saksi, kehadiran bukti, alat bukti yang membuktikan bahwa keduanya telah menikah. Apalagi dalam pernikahan itu ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Wanita hanya boleh menikah dengan satu pria. Tidak boleh ada poliandri. Satu orang wanita memiliki suami 2 atau 3 atau lebih. Sehingga kalau tidak ada persaksian dan juga tidak dideklarasikan secara terbuka, berpotensi wanita-wanita yang lemah iman, dia bisa jadi mengaku bujang, menikah lagi dengan lelaki lain. Atau sebaliknya, lelaki-laki hidung keranjang yang sudah memiliki 4 orang istri, bisa jadi dia mengatakan, saya belum menikah. Kenapa? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Ya. Namun ketika itu dideklarasikan ada buktinya, lelaki tersebut tidak gampang untuk bisa mengelabui orang lain dengan dalih bahwa dianya masih bujang, masih lajang, dan seterusnya. Dan kemudian juga adanya saksi ini dalam rangka memproteksi, melindungi hak-hak anak keturunan. Karena bisa jadi seorang suami, seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, kemudian bercerai, menikah lagi dengan wanita, bercerai, kemudian menikah lagi dengan wanita, bercerai. Bisa jadi itu
terjadi di berbagai kota, di berbagai daerah yang berbeda-beda. Kalau tidak ada persaksian, pernikahan itu dilakukan secara sirri, sembunyi-sembunyi, maka bisa jadi suatu saat hak-hak anak yang terlahir dari hubungan pernikahan yang sah itu akan terabaikan, tidak dinafkahi, tidak mendapatkan waris, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini menimbulkan mafsadah yang sangat besar, bukan hanya bagi istri atau hanya kepada suami, tapi juga kepada anak keturunan. Dan salah satu hal yang juga sepatutnya dipertimbangkan, seringkali dalam pernikahan terjadi kebuntuan interaksi, kebuntuan komunikasi antara suami dan istri. Apalagi salah satunya memiliki niat buruk, etikat buruk untuk menzalimi, membalas dendam, kecewa, sakit hati, ingin melampiaskan sakit hatinya. Maka dia tidak mau mengakhiri hubungan secara resmi, tetapi lelaki tersebut ingin membiarkan wanita itu mu'allaqah, terkatung-katung, tidak sebagai istri yang dilayani sebagaimana mestinya, tapi juga tidak diceraikan agar dia bisa menikah lagi dengan lelaki lain. Dibiarkan terkatung-katung. Nah, kalau kasus ini terjadi pada pernikahan yang tidak ada saksinya, maka tentu penyelesaiannya sangat sulit. Di zaman sekarang saja, walaupun ada saksi, namun ketika pernikahan itu dilakukan di bawah tangan, alias pernikahan siri, pernikahan yang tidak ditetapkan, tidak didaftarkan di KUA, kantor urusan agama setempat. Ketika terjadi kebuntuan komunikasi, istri ingin melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan ini, dia tidak lagi bisa melakukan. Kenapa? Suami merasa dia tidak ingin menceraikan, dia ingin mempertahankan sebagai istri. Agar apa? Agar dia masih tetap bisa menzalimi istrinya, agar dia bisa melampiaskan kesewenang-wenangnya kepada wanita tersebut. Beda halnya ketika mereka menikah secara legal, secara terang-terangan dan legal, terdaftar di kantor urusan agama setempat, maka tatkala terjadi tindak kesewenang-wenangan dari suami, maka sang istri bisa mendapatkan pelindungan hak. Dengan cara apa? Dengan mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Dan karena ia memiliki dokumen-dokumen formal yang lengkap dan ada backup data di kantor urusan agama, maka pemerintah, dalam hal ini pengadilan agama, bisa intervensi ya atas kesewenang-wenangan suami tersebut. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kondisi ini dalam firman-Nya, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi lelaki-lelaki atau suami-suami yang yu'luna min nisaihim, telah bersumpah tidak ingin menggauli istrinya, maka kata Allah, tarabbusu arba'ati ashhur. Wanita tersebut, istri tersebut disyariatkan untuk bersabar menunggu selama 4 bulan. Ya, setelah berlalu 4 bulan, fa'in fa'u fa'inallahu ghafurur rahim. Kalau ternyata suaminya menyesal dan kemudian berusaha merajut kembali hubungan pernikahan, rumah tangga yang harmonis, maka Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni semua yang telah terjadi. Hubungan yang buruk, interaksi yang negatif ini Allah akan ampuni, Allah akan maafkan. Namun kalau tidak, maka setelah 4 bulan para ulama menjelaskan bahwa kewenangan hakim, kewenangan pemerintah, dan kalau di negara kita adalah pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memutus kesewenang-wenangan tersebut, untuk memberikan deadline kepada suaminya dengan mengatakan misalnya, telah berlalu 4 bulan dari sumpahmu untuk tidak menggauli istrimu,
maka saat ini engkau hanya memiliki satu dari dua pilihan. Engkau berhenti dari sumpahmu, membayar kafarat sumpah, yaitu memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau kalau tidak mampu berpuasa 3 hari. Ya. Kalau ternyata suaminya tetap kekeh dengan kesewenang-wenangannya, dia ingin tetap membiarkan istrinya terkatung-katung, tidak bagaikan wanita yang sewajarnya memiliki suami, dan juga tidak wanita yang bercerai sehingga dia bisa segera menjalin hubungan pernikahan dengan laki lain. Sebagaimana Allah gambarkan, fatadaruha kal mu'allaqah, engkau biarkan mereka menggantung, tidak jelas nasibnya, tidak jelas haknya. Maka dalam kondisi ini seorang hakim berwenang untuk menghentikan kesalahan dengan mengatakan, pilih satu dari dua hari ini. Engkau ceraikan atau engkau menyesali perbuatannya itu bersumpah tidak menggauli istrinya. Kalau ternyata suami kekeh tidak mau memilih satu dari dua itu, maka kewenangan hakim pengadilan agama untuk memutus secara hukum perdata, menerbitkan keputusan hukum yang mengakhiri, memutus ikatan pernikahan antara lelaki dan wanita tersebut, dalam rangka mengakhiri praktek zalim-zalimi, dalam rangka memadamkan api-api dendam kesumat yang akan ada dalam diri keduanya. Ya, dengan demikian adanya syarat saksi itu sangat penting, artinya memproteksi hak-hak masing-masing dan semua pihak yang terlibat, dan juga menutup celah terjadinya suudzon, ya, tuduhan serampangan, dikira berzina, dikira kumpul kebo dan lain sebagainya, dan tentu itu sangat negatif, sangat buruk dampaknya. Namun kalau pernikahan itu dilangsungkan secara terbuka, ada saksi, apalagi dilengkapi dengan walimah, maka hal-hal yang tadi disebutkan akan bisa diminimais, disempitkan, dikecilkan peluangnya, sehingga kita bisa mencegah terjadinya kerusakan, mencegah terjadinya keretakan antara keduanya, ataupun tindak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai kesimpulannya, bahwa suatu pernikahan itu baru dikatakan sah bila dihadiri atau dilangsungkan oleh wali, dan juga dihadiri oleh 2 orang saksi minimal, dengan syarat, ya, ini sebagai penutup, kedua orang saksi ini tidak diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Bersaksi tapi tidak diminta untuk merahasiakan, sehingga keduanya secara natural, secara alami akan woro-woro, kata orang, akan mendeklarasikan hubungan pernikahan ini, cerita kesana dan kemari. Untuk apa tujuannya? Untuk semakin mengokohkan status pernikahan yang telah terjadi, yang mereka saksikan berdua. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.